wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas Agribisnis A 2018. Video ini merupakan tugas akhir semester dari dua mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen agribisnis dan manajemen usaha tani. Di mana kita disuruh memilih jenis usaha tani yang cocok untuk dijalankan pada masa COVID-19 yang beserta dengan subsistem agribisnis yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap semua sektor, terutama sektor ekonomi. ASEAN Development Bank mengatakan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh hanya 2,5% pada tahun 2020. Bank Indonesia pun sama memprediksi pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan yang sangat rendah dibandingkan dengan pada tahun 2019 sebesar 2,9%. Kondisi anjloknya rupiah pun semakin menurun di negara kita. Hal ini diakibatkan karena semakin menurunnya kinerja pasar keuangan global. Namun di tengah maraknya COVID-19 yang menyisakan banyak permasalahan, kita dapat belajar bahwa di balik semua ini kebutuhan pangan dan sistem imun atau kekebalan seseorang masih diperlukan. Sektor pertanianlah yang berperan penting dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan pangan kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sektor pertanian di negara kita ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, sehingga pemerintah memberikan kebijakan untuk impor. Namun dengan adanya COVID-19, baik perdagangan dari dan luar negeri itu tidak memungkinkan lagi. Maka kondisi ini meningkatkan peluang kita dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas untuk menghasilkan berbagai produk pangan yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Dengan hal ini kita dapat fokus kepada usaha tani yang menerapkan social distancing, seperti contohnya dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menggunakan polybag atau dengan sistem hidroponik. Di video kali ini saya ingin membahas tentang usaha tani budidaya tanaman sawi dalam sistem hidroponik dan bagaimana cara penerapan subsistem agribisnis dalam membudidaya tanaman sawi ini. Mengapa saya memilih hidroponik? Karena hidroponik itu cara pembudidayaannya gampang dan cara perawatannya juga gampang. Di hidroponik juga kita dapat hidroponik ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif karena dalam konsep hidroponik itu kita dapat melakukan kegiatan budidaya yang tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, tetapi dapat memanfaatkan air yang telah diberi nutrisi sehingga hasil produksi yang didapatkan itu memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi berikut adalah penjelasan kelima subsistem agribisnis yang akan diterapkan dalam budidaya tanaman sawi hidroponik. Sekarang kita masuk ke dalam subsistem yang pertama, yaitu subsistem hulu atau subsistem input, di mana di subsistem ini yang kita perlukan yaitu benih, rock wool, yang kedua rock wool. Rock wool ini adalah salah satu alat yang tidak boleh dilewatkan apabila kita mau bertanam secara hidroponik. Yang kedua yaitu netpot. Netpot ini merupakan pasangan dari rock wool, sehingga netpot juga merupakan komponen penting karena netpot adalah tempat untuk menaruh rock wool. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi hidroponik ini adalah bahan yang berfungsi untuk sebagai pemasok unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Nutrisi ini juga berfungsi sebagai pengganti pupuk.
Nah, selanjutnya yaitu pipa paralon, pH meter, dan TDS. Nah, kita masuk ke subsistem yang kedua, yaitu subsistem budidaya. Dalam budidaya hidroponik, sangat mudah dilakukan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Hidroponik juga telah disesuaikan dengan banyak situasi, dari budidaya di lapangan terbuka maupun di dalam ruangan menggunakan kaca atau greenhouse. Nah, untuk cara budidaya sawi sendiri dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Subsistem yang ketiga yaitu subsistem pengolahan dan pasca panen. Nah, pasca panen sawi itu mudah. Setelah dipanen kemudian dikumpulkan lalu dibersihkan. Setelah itu dibungkus dengan plastik bening lalu dimasukkan di lemari pendingin. Ini dilakukan apabila sawi tersebut ingin dibawa ke supermarket, dan sawi yang ingin dibawa ke pasar bisa hanya diikat saja agar sawi tidak mudah patah atau rusak. Sawi yang telah dipanen kita juga dapat membuatnya menjadi kerupuk. Nah, selanjutnya yaitu subsistem pemasaran. Nah, di mana sayur hidroponik ketika sudah panen bisa kita pasarkan langsung lewat media sosial atau online, dan kita juga dapat bermitra dengan para penjual di pasar tradisional maupun di pasar modern. Nah, selanjutnya yaitu subsistem penunjang atau subsistem pendukung. Nah, berbicara tentang hidroponik, kita yang belum mahir untuk melakukan sistem ini membutuhkan pendukung yang ahli di bidang hidroponik, seperti seorang penyuluh. Nah, untuk budidaya dengan sistem hidroponik juga kita tentu saja membutuhkan modal yang banyak. Nah, maka dari itu kita memerlukan pinjaman dari bank. Demikianlah penjelasan singkat usaha tani budidaya tanaman sawi secara hidroponik. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis dan manajemen usaha tani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.